sekalian siap tentunya untuk menerima pelajaran. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa, sebelum kita mengawali atau memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawali dengan sama-sama membaca doa. Dan disilakan yang akan memimpin doa siapa? Saya Dimas Ya, Irawan. Dimas Irawan. Ya, Dimas Irawan, silakan Ananda pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mari. Doa bersama. Ya, terima kasih Ananda Dimas Irawan sudah memimpin doa di kegiatan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Tentunya di pembelajaran IPA Biologi ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu juga akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Ya. Mari perhatikan dengan seksama, Ibu cek kehadirannya. Alif Maulana Erdin, Hadir, Bu. Andriani Ega Bimantara, Hadir, Bu. cantik sekali namanya. Nur Inayah, Hadir, Bu. Nur Lena, Hadir, Bu. Putri Ningsih, Hadir, Bu. Rahina Heptari. Hadir, Bu. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan membagikan lembaran. Ya, ini ada lembaran yang Ibu bagikan ini untuk mengecek keadaan anak-anak sekalian di awal pembelajaran. Ya, sebentar Ibu bagikan dulu ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Berikan tanda centang di salah satu emoji yang Ibu bagikan pada awal kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Berikan tanda centang. Nanti setelah dicentang, ditinggalkan saja di mejanya. Nanti Ibu yang akan mengumpulkan. Sudah ya? Ya. Oke. Emoji ini yaitu untuk mengecek dokumen anak-anak di awal pembelajaran. Kan biasanya ada yang moodnya nggak bagus ya. Nah, tapi alhamdulillah Ibu lihat ini ya moodnya luar biasa ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi ataupun pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira sudahkah anak-anak sekalian membuang sampah pada tempatnya dan juga sesuai jenisnya? Sudah. Sampah yang pada tempatnya tentu kita sudah tahu ya. Terus sampah yang sesuai jenisnya, kira-kira sampah kan ada? Ada. Betul sekali. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan asesmen diagnostik klinik. Silakan HP-nya dibuka dan Ibu bagikan linknya ya. Silakan anak-anak mengisi. Jangan lupa nama, mengisi, menjawab sesuai pertanyaan yang ada di link yang Ibu bagikan. Iya.
Ya, baik anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Kemudian merumuskan penyelesaian masalah lingkungan di sekitar. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita dengan materi perubahan lingkungan. Ya, tentu saja anak-anak sekalian tidak asing lagi dengan apa yang kita dengarkan hari ini, karena memang pembelajaran IPA biologi itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan baik anak-anak sekalian, Ibu akan membagikan kelompok dan setiap kelompok itu sesuai dengan judul yang disampaikan itu bahwa anak-anak mampu merumuskan penyelesaian masalah di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Paham ya? Paham. Kenapa Ibu terlebih dahulu membagikan kelompok dulu supaya setiap kelompok itu fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena nanti kelompok ini akan melakukan presentase sesuai dengan hasil kerja hasil kerja sama ataupun kerja kelompok ini anak-anak sekalian. Ya, disilakan langsung ya, didapatkan mejanya. Ya, mejanya dirapatkan. Sudah ya anak-anak sekalian? Sudah dibagi kelompok sesuai dengan angka yang sudah disebutkan tadi, yaitu angka 1 sampai dengan 6. Ya, terbagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Ya, terima kasih anak-anak sekalian, dan sekarang kita lanjut ke materi. Ya, mohon perhatiannya anak-anak sekalian. Sekarang kita lanjut ke materi. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan. Ya, nah anak-anak sekalian, tentu saja dengan di awal kegiatan pembelajaran tadi, Ibu rasa anak-anak sekalian itu sudah paham dan sudah kenal betul yang materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, jadi nanti kita bisa berinteraksi satu sama. Coba perhatikan gambar yang ada di depan anak-anak sekalian. Ya, kita perhatikan bersama gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira gambar itu menandakan bahwa lingkungan itu sudah tercemar atau sudah berubah. Dan selanjutnya, lingkungan hidup adalah lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam aliran energi dan siklus materi. Ya, jadi itu pengertian dari lingkungan. Dan perubahan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai terganggunya keseimbangan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari suatu komponen yang ada di dalamnya, atau hindanya sebagian komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dan ekosistem suatu lingkungan. Dan pertanyaannya, mengapa itu bisa berubah? Kenapa lingkungan itu bisa berubah? Karena terjadinya perubahan. Iya, karena terjadinya berubahnya keseimbangan lingkungan hidup yang terganggu akibat terjadinya perubahan berupa pengurangan fungsi atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu lingkungan. Dan nampak di depan kalian ada dua gambar yang berbeda, yaitu gambar pertama ada gambar lingkungan yang masih baik-baik saja, dan yang kedua ada hutan ataupun lingkungan yang sudah tidak baik-baik saja. Ya. Itu ya. Yes. Selanjutnya ya, lingkungan itu dikatakan seimbang. Lingkungan itu dikatakan seimbang, yaitu lingkungan yang memiliki daya lenting dan daya dukung. Ya, daya lenting itu sendiri anak-anakku sekalian, daya untuk pulih kembali keadaan seimbang.
adalah kemampuan lingkungan untuk dapat melindungi dengan sebuah makhluk hidup agar mendapat daya dan selanjutnya anak-anakku sekalian, ini adalah, coba kita perhatikan perubahan lingkungan. Iya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, yaitu yang pertama ada faktor alami dan faktor buatan akibat perbuatan kita manusia. Iya, dan dapat dijelaskan anak-anak sekalian bahwa yang dipengaruhi oleh faktor perbuatan manusia itu sendiri, ya misalnya pembakaran hutan, penerapan intensifikasi pertanian, penebangan liar, pembangunan perumahan, itu menyebabkan tercemarnya lingkungan. Dan ada faktor alam. Faktor alam sekalian. Jadi dua faktor yang mempengaruhi tercemarnya lingkungan itu adalah karena ulahnya kita manusia dan juga faktor alam yang terjadi dengan sendirinya. Ya, paham ya kira-kira? Sekarang kita perhatikan dengan seksama. Secara umum, pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan geologis sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, ada faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Faktor penyebab pencemaran lingkungan itu peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Kedua, penggunaan kantong plastik. Ketiga, pembuangan sampah dan limbah ke sungai. Penggunaan pembuangan limbah dan juga pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga lebih banyak polusi. Itu adalah penyebab daripada terjadinya pencemaran. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Siapa yang tahu ini? Ibu kasih hadiahnya. Pencemaran tanah, Ya, apa lagi? pencemaran udara, Apa lagi? pencemaran udara. Oke, coba angkat tangan tadi siapa yang sudah menjawab? Iya, oke, nanti ada hadiah di akhir pertemuan. Oke ya, ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Iya, jadi pencemaran udara adalah siapa yang bisa dibaca? Ya, Pencemaran udara adalah pelepasan sebagai gas ke atmosfer melebihi kapasitas alami lingkungan untuk menghilangkan atau menyerapnya jenis gas yang berperan dalam pencemaran udara, yakni karbon monoksida, CO, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan ozon. iya. Nah, penyebab pencemaran udara. Gas, ya, penyebab alam seperti gunung meletus dari pabrik. Ya, sepertinya ibu rasa ini kita pernah alami ya. Pernah alami misalnya kalau kita ke pabrik padi kan, itu udaranya kan tercemar di sana. Pencemaran tanah itu di mana kondisi bahan atau zat buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah. Iya. Penyebab pencemarannya misalnya aktivitas bertambahnya yang menggunakan bahan-bahan apa itu? Beracun. Nah, kedua, aktivitas manusia yang menggunakan bahan yang tidak dapat didaur ulang. Ketiga, penggunaan pembasmi hama dan pupuk yang terbuat dari bahan kimia dan aktivitas pertanian secara berbahaya. Selanjutnya, pencemaran air.
penyebab pencemaran air itu apa saja? Membuang sampah di area got, maka di got tersebut akan meluap dan menjadi banjir. Iya, pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya masuk dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara dan lautan ketika di mana zat itu mengurungkan Kualitas air. Penyebabnya pencemaran air itu adalah akibat industri membuat berbagai lautan dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak dan padanan. Kedua, penggunaan zat kimia secara berlebihan. Iya, baik sama seperti tadi penggunaan secara berlebihan akan merusak kadar air. Kalian setelah ibu memberikan materi yang sudah panjang lebar dari tadi, ada nggak yang belum dipahami yang belum dipertanyakan? Ya? Paham ya? Ya. Untuk melengkapi apa yang sudah ibu jelaskan tadi, sejenak mari kita sama-sama menyimak video. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Ya, bisa ada satu video lagi ya? Iya. Oke, satu video lagi. Paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah plastik. Pencemaran sampah di Indonesia masih menjadi PR pemerintah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jakarta memproduksi setidaknya 7.000 ton sampah setiap hari, diantaranya adalah sampah. Dengan dari tayangan video yang anak-anak sekalian saksikan, bisa kira-kira untuk sudah bisa ditebak apa yang menjadi tugas daripada yang akan diberikan. Ya, jadi anak-anak ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik secara berkelompok ya. Oke. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak. Bagaimana kelompok mawar? Siap? Ya. Oke. Jadi di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama, jelaskan hasil analisis kalian dengan jawabannya. Dampak dari perubahan lingkungan bagi kelangsungan terganggu karena bau yang tidak sedap akibat adanya sampah dan Nah, dapat kita simpulkan dari seluruh apa yang anak-anak itu sampaikan tadi bahwa perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya pencemaran lingkungan yang dimana pencemaran itu disebabkan oleh faktor yaitu perbuatan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri dan upaya melindungi lingkungan dari dampak pencemaran ini, kita harus menanamkan kesadaran bahwa betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan lingkungan dan
Ibu akan membagikan tugas pembagian untuk dikerjakan sama anak-anak, dan silakan buka HP-nya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu bukan sekian sampai di sini. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Dan anak-anakku sekalian, silakan dibuka-buka buku, baca apa yang akan menjadi materi kita di pertemuan berikutnya. Oke? Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.